Tidak semua jenazah benar-benar pergi. Sebagian menunggu di balik tanah basah, menunggu dalam gelap, menunggu sampai ada yang mendengar permintaan terakhirnya. Dan jika permintaan itu tak pernah dipenuhi, maka sesuatu akan bangkit, bukan sebagai manusia, tapi sebagai pocong. Malam itu, penjaga kuburan di sebuah desa kecil menemukan jejak aneh di tanah pemakaman. Bukan bekas kaki, bukan bekas hewan, tapi bekas gesekan kain kafan. Seolah ada tubuh yang diseret keluar dari liang lahat. Desa itu bernama Karangjati, sebuah desa tua yang diapit kebun bambu dan sungai mati. Tak ada lampu jalan, tak ada sinyal, dan pemakamannya berada tepat di tanah rendah yang selalu lembab. Bahkan saat kemarau, warga desa percaya satu hal turun-temurun: kuburan di Karangjati tidak pernah benar-benar sepi. Setiap malam Jumat Kliwon, angin berembus membawa bau tanah basah dan kain kafan. Dan sejak dulu, satu sosok selalu disebut-sebut hantu bungkus, yaitu pocong. Keanehan pertama terjadi setelah pemakaman seorang pria bernama Sukirno. Ia meninggal mendadak, tak sempat dimandikan dengan sempurna, dan saat jenazahnya dikafani, ikatan di bagian kaki terlalu kencang. Hari pertama tak ada apa-apa. Hari ketujuh, suara gesekan terdengar dari arah kuburan. Hari ke-40, lampu rumah warga padam serentak. Anak-anak mulai bermimpi hal yang sama. Seorang sosok putih berdiri kaku, wajahnya rata tanpa ekspresi, matanya gelap seperti lubang kosong. Penjaga kuburan mulai sakit, tubuhnya lemah, matanya cekung, dan ia terus mengigau. Ikatan itu terlalu erat. Suatu malam, seorang warga melihatnya. Sosok putih berdiri di antara nisan, tidak melompat, tidak berjalan, tapi melayang perlahan, seolah tanah menolaknya. Kain kafannya kotor oleh tanah dan belatung. Dari balik kain penutup wajah, tampak cahaya merah redup, seperti bara api yang hampir padam. Dan yang paling mengerikan, mulutnya bergerak meski terikat. Seorang kiai tua akhirnya angkat bicara. Ia mengungkap satu rahasia yang selama ini ditutup. Bukan semua pocong ingin menakuti, sebagian hanya ingin dilepaskan. Menurut kepercayaan lama, 40 hari adalah batas jiwa tinggal di bumi. Jika ikatan kafan tak dibuka, arwah terperangkap. Tidak bisa pergi, tidak bisa kembali. Namun Sukirno tidak sekadar terlupa. Ia dikubur dengan sengaja, karena tahu terlalu banyak tentang kematian misterius di desa itu. Dan pocong itu bukan menuntut kebebasan. Ia menuntut keadilan. Upacara pembukaan kafan akhirnya dilakukan. Kubur dibongkar, tali dilepas, angin berhenti, tanah kembali tenang. Tapi malam berikutnya,
warga melihat satu pocong lagi berdiri di ujung desa. Dan kali ini, ikatan kafannya masih utuh. Apakah pocong benar-benar pergi setelah dilepaskan? Atau desa ini menyimpan lebih banyak jenazah yang tak pernah diberi keadilan?